rekaman digitalku Kumaha Damang. Setelah merekam Arthur and the Invisible 1 minggu yang lalu, kini Sari Rasa yang solehot ini akan lanjut ke sequel yang kedua, cok, dengan judul Arthur and the Revenge of Maltazar. Cerita kali ini akan menyuguhkan Arthur yang kembali lagi ke dunia Minimoy setelah mendapatkan pesan darurat. Pesan apa ya kira-kira? Apakah akan lebih seru dibanding sequel sebelumnya? Jadi siapkan kuota kalian yang sudah mepet itu dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Tiga tahun setelah Arthur menyelamatkan rumah kakek neneknya dan menyelamatkan Minimoys dari Maltazar yang jahat, kini suku Minimoys bisa kembali hidup damai. Pagi itu dengan semangatnya mereka bergotong royong mengumpulkan buah-buahan dan kacang karena nanti malam mereka akan mengadakan jamuan makan malam kerajaan untuk menyambut kedatangan bulan purnama. Ketika sedang sibuk menggotong semua makanan yang sudah didapat ke sarang, tiba-tiba seekor lebah mengganggu. Tidak pikir panjang, petugas pun berusaha mengatasinya dengan menembaki lebah tersebut menggunakan buah-buahan. Awalnya sih gagal, tapi ketika bidikannya tepat, lebah itu pun berhasil diusir lalu pergi ke rumah milik kakek dan nenek Arthur. Tidak disangka, kaburnya lebah itu malah membawa malapetaka untuk dirinya sendiri. Dia kini terjebak pada perangkap yang dibuat oleh ayah Arthur. Ibu yang melihat hal itu sebenarnya sedih melihat si lebah terperangkap. Tapi ayah yang kesal dan karena tidak ingin putranya nanti disengat oleh lebah tersebut pun memutuskan untuk membunuhnya menggunakan semprotan serangga. Alfred si anjing yang melihat hal itu pun bergegas pergi menemui Arthur yang kala itu sedang bersama suku Bogo Mata Salai atau masyarakat fiktif Afrika. Di sana dirinya baru saja diangkat menjadi pelindung alam setelah menjalani berbagai tes. Tes itu antara lain mendengarkan dan menyatu bersama pohon, lalu menyatu dengan bebatuan dan mengingat apa saja hal yang terjadi pada saat itu hingga yang terakhir memahami dunia hewan dan mempelajari kehidupan mereka. Lalu tepat setelah Arthur mendapatkan medali pelindung alamnya, Alfred datang untuk memberitahu semuanya. Arthur yang memahami apa maksud Alfred dengan cepat pulang ke rumah untuk menyelamatkan lebah yang malang itu tepat ketika ayah akan membunuhnya menggunakan semprotan serangga. Nah, di sini si lebah yang tidak terima mulai melakukan balas dendam. Di saat ayah mulai kesal karena lebahnya sudah kabur, dia langsung mengatupkan sengatnya di pantat si ayah. Beberapa saat setelah kekacauan tersebut, kakek dan nenek pulang setelah pergi dari kota. Di situ nenek menyuruh Arthur untuk segera mandi karena melihat badannya sangat kotor. Berbeda dengan sang kakek yang langsung menanyakan apakah Arthur berhasil menjadi pelindung alam atau tidak. Mengetahui kalau cucunya berhasil menjadi pelindung alam termuda, kakek sangat bangga. Dia menunjukkan medali yang sama yang ia dapatkan dulu lalu memberikan cucunya itu hadiah sebagai penghargaan. Di rumah, ibu segera mengobati luka ayah dan mengompres mukanya menggunakan handuk hangat karena tadi tidak sengaja menyemprotnya. Lalu ketika dirinya akan mengecat kuku, ia melihat seekor semut merayap di roknya. Tidak ingin si ayah melihat dan membunuh semut tersebut, ibu dengan cepat mengusirnya. Tapi ibu yang penasaran malah mengikuti kemana semut itu pergi. Tidak disangka semut-semut tersebut melewati jalur yang dibuat oleh Arthur dan berakhir masuk ke kamar untuk bermain bersama anaknya. Karena gagal mempergoki semut-semut yang bermain dengan Arthur, ibu hanya memperingatkan Arthur untuk berhati-hati. Dia tahu jika lebah tadi telah diselamatkan oleh Arthur. Setelah Arthur paham dengan nasihatnya, ibu pun kemudian membantu Arthur untuk mandi. Di waktu yang sama, ayah tidak sengaja melihat si lebah tadi. Dirinya kemudian diam-diam mengikuti lebah tersebut sampai menemukan sarangnya di hutan. Ketika akan ia timpuk, tiba-tiba suku Bogo Mata Salai datang untuk menghentikannya. Dan karena si ayah yang sadar tidak bisa melawan suku fiktif Afrika itu pun kemudian menyerah, tapi dia berjanji akan kembali lagi. Selesai mandi, Arthur memberitahu ibunya kalau dia baru saja diangkat menjadi pelindung alam. Selain itu, karena nanti malam adalah bulan purnama, suku Minimoy akan menggelar pesta besar untuk menghormati Arthur. Tapi di sini ibu hanya bingung dan menganggap ucapan Arthur adalah bercandaan anak-anak belaka. Di sisi lain, ayah yang belum menyerah memutuskan untuk menelpon petugas kebakaran dan meminta mereka untuk memusnahkan sarang lebah di belakang rumah mertuanya itu. Tapi tindakannya tersebut ketahuan oleh kakek dan kakek yang tahu jika menantunya ingin merusak hewan yang ada di sekitar rumahnya pun tidak terima.
Terjadilah percekcokan antara ayah dan kakek. Lalu ayah yang merasa sakit hati karena sudah dimarahi oleh kakek berniat untuk kembali ke kota lebih awal. Di waktu yang sama, Arthur baru saja menceritakan sosok Selenia kepada sang ibu. Dan ketika dia mengetahui dia harus berangkat hari itu juga ke kota, Arthur langsung memohon kepada sang ibu untuk membujuk ayah. Dengan segala upaya yang ada, ibu meminta suaminya itu untuk tenang dan meminta untuk berangkat besok saja. Tapi sayangnya, karena sudah kepalang sakit hati, ayah tetap akan pulang ke kota saat itu juga. Ketika ayah sedang memasukkan barang bawaan mereka di bagasi, ibu meminta maaf kepada nenek karena harus berangkat ke kota secara mendadak. Tapi untungnya nenek tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, justru dia memberi makanan kepada anaknya itu. Di tempat lain, Arthur yang tidak bisa berbuat apa-apa mulai mengucapkan salam perpisahan kepada Alfred. Tapi di saat itu juga dia bertemu dengan seekor laba-laba yang membawa sebutir beras. Arthur yang penasaran apa maksud si laba-laba itu pun mulai mengecek beras tersebut dan ditemukanlah tulisan minta tolong. Dengan cepat Arthur memberitahukannya kepada sang kakek. Dia meminta kakeknya untuk mengurus masalah itu karena dia yakin jika yang mengirim beras tersebut adalah suku Minimoys. Selanjutnya, karena waktu sudah mepet, Arthur pun pamit kepada kakek neneknya dan mereka pun berpisah. Belum lama mereka melakukan perjalanan, ibu yang sedari tadi muntah karena mabuk kendaraan meminta ayah untuk berhenti di pom bensin terdekat. Setibanya di sana, ia langsung pergi ke toilet sedangkan ayah mengecek ulang keadaan mobilnya. Di waktu itulah, di saat Arthur bimbang, tiba-tiba Alfred datang menyusulnya. Anjing itu benar-benar tidak ingin berpisah dengan Arthur. Entah apa yang terjadi setelah itu, tapi ketika ibu keluar dari toilet, ibu mengira jika Arthur tertidur hingga mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu di rumah kakek kembali mengecek butir beras tersebut dan memang ada tulisan help di sana. Kakek pun berencana untuk kembali lagi ke negeri Minimoys untuk memeriksa sebenarnya apa yang terjadi. Tapi nenek menolak keras, dia melarang kakek pergi karena tidak ingin kehilangan kakek lagi. Singkat cerita, ketika malam mulai larut, kakek bangun. Dia yang melihat suku Bogo Mata Salai akan melakukan prosesi bulan purnama, kakek pun bergegas pergi keluar, tapi dirinya kaget saat tiba-tiba Arthur datang. Arthur bilang kalau dia kabur dari orang tuanya dan menyuruh kakek untuk segera mengambil teleskopnya. Sialnya, ketika prosesi akan dimulai, bulan purnama tertutup oleh awan sehingga dia pun gagal dan portal tidak bisa dibuka. Di sini kakek yang khawatir menyarankan Arthur untuk berhenti saja, tapi Arthur kekeh untuk pergi ke negeri Minimoys. Dirinya kemudian bertanya kepada kepala suku Bogo apakah ada cara lain selain menggunakan teleskop, dan ternyata ada, yaitu dengan cara merambat. Mendengar itu kakek tambah panik, dia menjelaskan kalau cara tersebut sangat berbahaya. Banyak juga korban yang telah berjatuhan ketika menggunakan cara kuno itu. Tapi Arthur yang tidak ingin menyesal karena tidak bisa menolong suku Minimoys tetap akan melakukannya. Tidak perlu lama-lama, prosesi kuno itu pun dilakukan. Terlihat Arthur diikat menggunakan tali rambat untuk mengeluarkan semua cairan yang ada di tubuhnya. Lalu ketika cairan ajaib diteteskan, barulah Arthur mengerti kenapa prosesi itu dibilang sangat berbahaya. Tubuhnya terasa sangat sakit ketika tali semakin mengikat tubuhnya. Lalu di tengah-tengah Arthur menjerit kesakitan dan meminta untuk berhenti. Sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan, tapi untung saja prosesi berhasil dan kini Arthur pun berubah menjadi Minimoys. Setelah Arthur berhasil masuk ke negeri Minimoys, kepala suku Bogo Mata Salai mengatakan kalau Arthur harus kembali besok siang saat portal terbuka lagi. Atau kalau tidak, Arthur harus menunggu 10 bulan lagi sampai bulan purnama kembali datang. Di negeri Minimoys, Arthur tiba di klub di mana Max berada. Melihat Arthur datang, tidak basa-basi, Max langsung menyuguhkan minuman andalannya. Tapi karena Arthur tidak ingin mabuk, ia langsung memberitahu Max kalau dirinya perlu pergi ke kerajaan Minimoys untuk memastikan semua keadaan aman. Max pun kemudian mengajak Arthur ke garasinya. Ternyata dia ingin mengambil kendaraan favoritnya itu untuk pergi ke kerajaan Minimoys. Singkatnya, ketika tiba di pusat kota, Max mengajak Arthur untuk bertemu dengan saudaranya yang bernama Ripley untuk mengetahui sedikit info. Si Ripley ini terkenal tahu segala informasi yang ada di negeri Minimoys, tapi jika ingin mendapatkannya, mereka harus membayar. Dengan iming-iming uang yang banyak, Ripley memberitahu kalau Beta baru saja ditangkap oleh pasukan Unicorn karena suatu alasan.
Dan di saat itu juga ternyata pasukan unicorn yang menangkap Beta ada di belakang mereka. Arthur pun kemudian berencana untuk membebaskan Beta, sedangkan Max disuruh untuk mengalihkan perhatian. Nah, begitu Max mulai mengalihkan perhatian, disitulah Arthur beraksi. Dia diam-diam menyelinap dari bawah lalu berusaha melepaskan Beta dari kurungan. Tapi sialnya gara-gara dia tidak tahu bagaimana cara membuka kurungan tersebut, Arthur malah membuat keributan yang mengundang para pasukan unicorn datang. Menyadari itu, Arthur nekat menyerang salah satu pasukan lalu bergegas kabur menggunakan kendaraan milik Max. Mereka dengan cepat pergi menuju basement rumah kakeknya dan menjebak pasukan unicorn di jebakan tikus yang dipasang oleh kakeknya. Tapi masalah berikutnya muncul ketika tikus datang dan mengejar Arthur. Untunglah Arthur mampu mengendarai kendaraan itu dengan baik sampai tikus itu pun terjebak pada ventilasi basement. Namun ternyata masalah belum usai. Dari belakang Arthur melihat kalau ada pasukan unicorn yang mengejar. Mengetahui kalau lampu-lampu yang ada di bawah kendaraanlah yang menyebabkan keberadaan mereka diketahui, Beta dan Arthur dengan sekuat tenaga melepas lampu-lampu itu dan kembali kabur. Di tempat lain, ibu akhirnya menyadari kalau yang sedang tidur itu bukan Arthur, melainkan Alfred. Mereka yang khawatir tentang keadaan Arthur pun secepat mungkin kembali ke rumah kakek, tapi sialnya di perjalanan mereka harus bertabrakan dengan seekor domba dan membuat mobil rusak parah. Di waktu yang sama, nenek tiba-tiba terbangun dari tidur karena mendapatkan firasat buruk mengenai Arthur. Dia pun bergegas menemui kakek di luar dan menanyakan keberadaan Arthur. Dengan gugup kakek menjawab kalau Arthur kini sedang di negeri Minimoys. Sebenarnya kakek menawarkan diri untuk masuk, tapi Arthur menolak dan ingin kakek tetap menemani nenek di rumah. Tidak lama kemudian datanglah ayah dan ibu. Keadaan mereka sangat berantakan gara-gara harus mendorong mobil yang rusak untuk sampai ke rumah. Setelah mengatur nafas, ayah bertanya di mana Arthur. Dan kakek menjawab kalau ia juga tidak tahu di mana tepatnya Arthur sekarang. Tapi kakek menyuruh ayah untuk tenang dan yakin kalau Arthur pasti tahu apa yang harus dia lakukan di luar sana. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Arthur dan Beta terbangun pada sebuah kepompong. Tidak lama kemudian, kepompong itu pun terbuka mengeluarkan kupu-kupu dan keduanya terbang menunggangi kupu-kupu tersebut. Ketika Arthur sedang menikmati indahnya alam sekitar, tiba-tiba seekor burung muncul lalu menyerang si kupu-kupu, membuat Arthur dan Beta terjatuh lalu terjebak pada sarang laba-laba. Untung saja Beta tidak takut. Dia dengan cerdiknya menggunakan alat miliknya untuk memberikan permen lalu memanfaatkan si laba-laba untuk pergi ke kerajaan Minimoys. Pada waktu yang bersamaan ketika ayah semakin khawatir kepada Arthur dan ingin melakukan sesuatu, Arthur dan Beta tiba juga di kerajaan Minimoys. Ketika gerbang kerajaan sudah dibuka, Arthur langsung disambut oleh rakyat Minimoys dan juga raja. Lalu tidak basa-basi, Arthur pun langsung membahas tentang butir beras yang dikirim oleh suku Minimoys kepadanya. Tapi di sini raja dan yang lain hanya tertawa karena sebenarnya suku Minimoys itu hanya berkomunikasi lewat daun, bukan lewat beras. Di saat raja menyuruh Arthur untuk memilih makanan yang dia suka, Arthur bertanya di mana putri Selenia. Miro menjawab kalau Selenia mungkin sedang berada di kamar dan mengurung diri gara-gara Arthur tadi tak kunjung datang. Namun ketika Miro mengantar Arthur ke kamar Selenia, tidak ada siapa-siapa di sana. Arthur pun berpikir jika mungkin sebutir beras itu dikirim oleh Selenia karena memerlukan bantuan. Tapi Miro membantah karena dirinya masih melihat Selenia 1 jam yang lalu. Arthur lalu kembali netting kalau mungkin Selenia lupa jika dirinya akan datang. Dan Miro kembali membantah karena selama ini Selenia sangat menanti-nanti kehadiran Arthur. Setiap harinya dia selalu bersemangat, mengambil kelas vokal agar suaranya lebih merdu jika nanti berbicara dengan Arthur, melakukan senam dan memiliki guru private-nya sendiri. Sampai ketika bulan purnama tiba, Selenia mengenakan gaun terbaiknya dan menunggu di portal 1 jam lebih awal untuk menyambut Arthur. Tapi karena ternyata Arthur tak kunjung datang, Selenia pun sedih dan pergi dari kerajaan untuk menangis. Tidak lama setelah Miro menceritakan hal tersebut, tiba-tiba penjaga bilang kalau Selenia datang. Namun ketika gerbang dibuka, ternyata Selenia kini sedang ditawan oleh Maltazar. Maltazar kemudian berkata kalau dia bosan menjadi kecil dan ingin menjadi besar. Dari situlah akhirnya Arthur paham kalau yang mengirim pesan melalui sebutir beras sebenarnya adalah Maltazar. Dia ingin Arthur datang ke negeri Minimoys dan membukakan portal untuk dirinya ke dunia manusia. Maltazar bercerita setelah kekalahannya melawan Arthur 3 tahun yang lalu, dia datang ke rumah kakek untuk balas dendam. Di sana, Maltazar mengawasi keadaan sekitar rumah sampai mampu mengenal pribadi masing-masing keluarga Arthur.
Hingga akhirnya Maltazar berhasil mengetahui rencana Arthur yang ingin pergi ke negeri Minimoys. Tapi karena waktu itu Arthur dan keluarga akan pulang ke kota, Maltazar bergegas membuat pesan melalui sebutir beras agar seakan-akan pesan tersebut berasal dari suku Minimoys. Sekarang karena Maltazar punya power untuk balas dendam, dirinya menyuruh penjaga portal untuk membuka portalnya. Nah, di waktu yang sama, ayah yang mulai penasaran diam-diam mengecek teleskop dan gara-gara portal terbuka, ayah pun bisa melihat apa itu suku Minimoys. Di situasi yang sangat tegang itu, Arthur berusaha untuk menolong Selenia. Dia melempar alat milik Beta dan membuat Maltazar pergi ke dunia manusia sendirian hingga Selenia pun bisa diselamatkan. Setelah mendengar sesuatu keluar dari teleskop, kakek, nenek, dan suku Bogo Mata Salai mengeceknya. Teleskop itu kini rusak, tapi suku Bogo menduga bahwa yang tadi keluar pasti bukan Arthur. Dan jika memang itu benar, maka kini Arthur pun terjebak di negeri Minimoys. Di sisi lain, Maltazar yang terlempar dari portal jatuh ke hutan. Di sana dia hampir dimakan oleh serangga, tapi karena perlahan tubuhnya semakin membesar, serangga itulah yang ia makan. Tidak diduga, di waktu yang sama ayah datang ke hutan ketika yakin jika yang baru saja keluar dari teleskop adalah anaknya. Namun saat Maltazar muncul dari semak-semak, ayah langsung kabur ketakutan dan film pun berakhir. Anjir, nanggung banget. Sebenarnya film ini menarik, suguhan live action sama animasinya juga cukup unik. Tapi kenapa durasinya nggak sekalian aja digabungin gitu? Oke, buat kalian yang masih penasaran lanjutan dari film ini bagaimana, komen di bawah dan sampai ketemu di video selanjutnya.